Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, eh, alhamdulillah kita kembali lagi ketemu ya, yaitu membahas senyawa hidrokarbon ya, materi senyawa hidrokarbon bab 1 di kelas 11 SMA ya. Ya, dalam kurikulum mata pelajaran kimia. Nah, kemarin kita sudah di part sebelumnya kita sudah bahas tata nama senyawa alkana ya. Kita sudah bahas bagaimana cabang-cabangnya bagaimana. Jadi saya ingatkan lagi cabang alkil. Jadi cabang alkil itu dipakai di semua jenis senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena maupun alkuna. Karena kebanyakan cabang nanti dalam bentuk alkil ya, kebanyakan itu begitu. Sekarang kita masuk di alkena ya, alkena ya. Nah, alkena, jadi kalau alkena berarti nanti akhirannya etena, propena, butena, pentena, heksena ya. Jadi cukup dihafal itu di awal-awalnya. Nah, kalau alkana akhirannya selalu ana, kalau alkena akhirannya ena, kalau alkuna akhirannya una, pasti begitu. Kalau alkil akhirannya il. Nah, alkil. Nah, sekarang kita bahas dulu alkena. Nah, kalau alkena dia rumusnya atau rumus deret homolognya nanti itu CnH2n. Ya, ini saja CnH2n. Ya. CnH2n. Maka nanti didapatkan deret homolog kayak begini. C2H4, C3H6, C4H8 dan seterusnya. Saya bahas di sini ya. Silakan diperhatikan. Ya, CnH2n ya. Maksudnya jika N-nya sama dengan 1 berarti C-nya 1 ya. C-nya 1. Kalau C-nya 1, kalau alkena hanya berapa? Nah, saya substitusi N-nya 2 kali 1. Berarti jika C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 2 ya. Jadi CH2. Ya. Nah, jadi alkena N-nya 1, C-nya berarti C-nya 1 hanya 2. Nah, coba sebandingkan dulu sedikit alkana itu CnH2n teman, jika C-nya 1 maka hanya 2 kali 1 tambah 2 berarti dia CH4 ya. Beda ya. Nah, apa perbedaannya dari rumusnya ini ya? Sehingga didapatkan nanti deret homolog yang berbeda. Nah, mana ciri-ciri tadi alkena, sorry. Nah, alkena, CH2. Nah, apa namanya kalau CH2? Nah, kita lihat di tabel. Nah, kalau CH2 tidak ada di sini ya, di alkena. Jadi khusus alkena C-nya untuk N sama dengan 1 tidak ada. Tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Kenapa langsung dia C2H4? Langsung dia di etena. Kenapa bukan metena sebagaimana alkana dia C4 ya, metana. Karena coba kita perhatikan lagi, ingat C selalu 4 tangannya. Kenapa 4 tangannya? Hanya istilah saja ya. Kenapa 4 tangannya? Karena elektrovalensinya 4. Dia harus mengikat 4 atom yang lain. Sedangkan kalau CH2 tidak cukup 2 J mengikat H, sisanya tidak ada, jadi tidak stabil ya. Jadi harus ada di sini, harus ada di sini. Nah, makanya tidak ada senyawa CH2 karena tidak stabil. Nah, coba lihat strukturnya ya. Beda kalau alkana C4. Tidak apa-apa saya gambarkan. Nah, berarti dia C pas-pas ya, hanya 4. Jadi kalau alkana bisa 1 hanya. Nah, kalau alkena tidak bisa. Karena rumusnya hanya CnH2n. Alkena saya tidak bisa, apalagi alkuna. Nanti kita lihat bagaimana kalau alkuna. Kita bahas alkena dulu. Jadi alkena deret homolog pertamanya jadi dia N sama dengan 2. Nah, dia kalau alkena jadi dimulai dari N sama dengan 2. Nah, maksudnya kalau N sama dengan berarti C-nya 2. Jadi dimulai dari C2. Nah, tidak, sekali lagi tidak ada alkena C1. Mulai dari C2. Nanti juga alkuna begitu, mulai dari C2. Ya, jika C-nya 2 berarti hanya 2 kali 2.
Berarti C2H 2 kali 2 4. Nah, C2H4. Jadi inilah awal dari deret homolog alkena C2H4. Nah, kita lihat bagaimana strukturnya. Nah, hubungkan C dulu ya, hubungkan C dulu. Hubungkan C dulu. Nah, sisanya H. Sisanya H. Hanya 4 ya. Kita bagi rata saja dua-duanya. Nah, kita lihat di sini atom C-nya belum ya, belum 4 tangannya belum stabil ya, harus 4. Ini baru 3. Dia baru mengikat 2H 1C. Makanya ingat sekali lagi ciri-cirinya alkena apa? Dia memiliki rangkap 2. Ikat rangkap 2 ya. Nah, tentu lagi di sebelumnya rangkap 2. Jadi harus ada begini. Ya, selanjutnya jadi saya tulis ulang dulu supaya rapi. Jadi saya ingatkan rumusnya alkena itu CnH2n ya, alkena. Nah, jadi deret homolognya, untuk menulis deret homolognya pakai rumus ini ya, CnH2n. Alkana CnH2n tambah 2 ya. Silakan dilihat part sebelumnya. Saya tulis ulang ya. Jadi alkena dimulai dari n sama dengan 2. Nah, deret homolog pertamanya n sama dengan 2. Nah, sekali lagi tidak ada n sama dengan 1 ya kalau alkena. N sama dengan berarti C-nya 2, hanya 2 dikali 2 ya, 2 kali 2 berarti C2H4 ya. Nah, strukturnya C, hubungkan semua C dulu. Nah, hubungkan semua C baru H ya, H4 ya, C2H4. Nah, ingat ciri-ciri dari alkena rangkap 2 ya. Ciri-ciri dari alkena rangkap 2. Ada rangkap 2-nya. Ya. C2H2. Jadi beginilah C2H2. Kalau alkana tidak ada rangkap 2, tidak ada rangkap 3. Dia tunggal. Kalau alkena kalau ada rangkap 2 saja itu berarti dia alkena. Nah, selanjutnya lagi bagaimana kalau singkatnya agar lebih efisien. Nah, C pertama CH2 ya, C ini C pertama ini CH2. Jadi langsung saya tulis, saya bikin CH2 yang agak termampatkan ya, rumus termampatkan, rumus struktur yang agak termampatkan. CH2 garis CH2 ya, sama-sama CH2. Nah, ini namanya etena ya, etena. Nah, coba lihat lagi tabel. Nah, C2H2 etena. Sorry tadi ini ya. C2H4 ya, sorry, etena. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya lagi deret homolognya. Jika n-nya sama dengan 3, maka C-nya 3. Nah, hanya berapa? Hanya 2 dikali n. N-nya berapa? 3 ya. Berarti C3H6. Nah, C3H6. Bagaimana strukturnya C3H6 ya, begini. Jadi C-nya 3 hanya 6 ya. Hubungkan semua C. Nah, hubungkan semua C. Ya. Baru hanya 6. Nah, ingat alkena harus ada rangkapnya ya, rangkap 2-nya. Harus ada rangkap 2-nya. Terserah mau simpan di sebelah kiri, sebelah kanan. Saya simpan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Jadi ini rangkap 2 ya, rangkap 2 ini. Nah, berarti di sini hanya sisa 1. Sisa 2 ya maksudnya. Karena 4 tangannya di sini hanya cuma 1. Ya, pasti mengikut, dengan sendirinya mengikut. Pasti hanya 6. Tidak mungkin tidak. Mengikut dengan sendirinya. C3H6. Yang penting kita ikuti nih rumusnya. CnH2n ya, CnH2n. Pasti dengan sendirinya dia mengikut. Yang penting harus ada rangkapnya ya kalau alkena. Nah, rumus termampatkannya begini. C pertama di sebelah kiri ini paling kiri, C2 naikat H. 2 naikat H baru rangkap 2. C yang ke tengah itu 1H ya. Baru C yang terakhir 3H. Jadi CH3. Nah, jadi semua pasti C mengikat 4.
4 tangannya ya, semua ikat. Jadi ini namanya satu propena. Nah, karena kenapa propena? Karena C-nya 3. Ingat kalau C-nya 3 propena ya, ingat di sini. Silakan dihafal ya. Kalau 3 C-nya 3 propena. Kenapa ena? Karena ada rangkap duanya. Nah, kenapa 1? Nanti kita bahas di tata namanya ya. Ada aturan tersendirinya. Nah, selanjutnya lagi C4. Nah, C4 atau N-nya jika N-nya sama dengan 4. Nah, jika N sama dengan 4, kalau alkena C-nya 4. Ya. Kemudian hanya berapa? Hanya karena N-nya sama dengan 4 berarti 2 dikali 4. Ingat Cn H2N. Ya, rumusnya ya, rumus deret homolognya. Nah, berarti kalau C-nya 4 alkena hanya 8. Nah, apa kalau C4H8 namanya butana ya. Butena. Nah, butena. Coba lihat lagi di tabel. Nah, C-nya 4 hanya 8 butena. Nah, butena. Oke, kita gambar lagi strukturnya dulu. Strukturnya, lanjut lagi strukturnya bagaimana? Ya, hubungkan semua C, bikin dulu C4. 1 2 3 4. Nah, hubungan semua C. Kemudian taruh rangkap dulu. Ya, ingat alkena harus ada rangkap 2 ya. Rangkap 2 kita taruh di sini saya dulu. Ya. Nah, maka sini H dengan sendirinya akan menjadi H. Hanya 8 ya. Nah, sendirinya hanya 8. Sini hanya 1, di sini hanya 2, harus 4 tangannya, ingat ya. Sini hanya 3, C itu yang terakhir. Nah, maka jadilah ini ya. Nah, rumus termanfaatkannya CH2 rangkap 2, CH CH2, CH3. Nah, ini namanya satu butena. Nah, nanti saya jelaskan di tata namanya langsung kalau kenapa bisa satu butena. Nah, jika alkena, jika N-nya sama dengan 4 atau C-nya 4 itu ada banyak bentuk ya. Nah, bentuk lainnya yang begini. Bisa begini juga. Nah, bentuk lainnya kayak begini. Rangkapnya di tengah. Arti di sini hanya 3 ya, 3. Di sini hanya 1, sini hanya 1, di sini hanya 3. Nah, sama ya. Nah, sama-sama C4 8, tapi berbeda strukturnya. Kalau ini tadi yang pertama di sini yang ujung kanan atas ini rangkap 2-nya sebelah kiri ya, paling ujung. Sedangkan di sini rangkap 2-nya sebelah di tengah, ya di tengah. Makanya rumusnya terempatkannya begini. CH3 garis CH rangkap 2 CH garis CH3. Nah, sama-sama C4H8, tapi berbeda kalau ini namanya 2 butena ya. Nanti kita masuk tata namanya 2 butena. Jadi ada 1 butena, ada 2 butena. Itu kalau dimulai N-nya sama dengan 4 pada alkena. Ini namanya isomer ya. Nah, setelah tata nama kita bahas isomer. Jadi ini maksudnya saling berisomer. Isomer. Sama-sama C4H8, sama-sama rumus kimianya, tapi berbeda strukturnya. Nah, itu namanya isomer. Nanti kita bahas lebih dalam ya setelah tata nama. Nah, ada bentuk lainnya lagi. Sama-sama C4H8 juga ya. Bisa juga bentuk begini. C4H8. C-nya 3. Saya langsung saja ya. Nah, begini. CH3. Ada rangkap di sini. Sini CH2. Di sini tidak ada ya, sudah 4 ya tangannya di sini yang di tengah ini. Ini CH3. Nah, coba silakan hitung sendiri. Ini juga C4H8.
C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Hanya 8, hanya 2. Tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8 ya. Jadi C4, 8. Ini kalau namanya ini 2 metil, 2 metil, 2 metil, 1 propena. Ya. Sekali lagi nanti kita bahas di tata nama. Jadi dimulai dari N sama dengan 4 pada alkena ini sudah banyak bentuknya. Ada yang bentuk yang kayak begini, 1 butena, ada bentuk 2 butena, ada bentuk 2 metil 1 propena. Ini namanya isomer yang akan kita bahas setelah belajar tata nama. Nah, kalau ditanya apakah berbeda sifatnya? Ya, jelas. Berbeda sifatnya antara 1 butena, 2 butena, dan 2 metil 1 propena, berbeda sifatnya. Tapi sama-sama C-nya 4, hanya 8. Ya. Untuk N sama dengan 5, deret homolog selanjutnya N sama dengan 5, silakan di latihan sendiri ya di bukunya masing-masing. Lanjut sampai kalau bisa sampai C10 enggak apa-apa. Ya. Kalau alkena C-nya 5 pasti hanya 10. Jika C-nya 6 hanya 12. Ini deret homolognya ya. Deret homolognya. C7 kalau jika C7 hanya 14 dan seterusnya ya. Heptena, oktena, nonena, dekena, undekena kalau C11 ya. Ya, kemudian kita langsung masuk di tata nama senyawa alkena. Nah, ada sedikit perbedaan dalam menentukan senyawa, bagaimana menentukan senyawa alkena dan alkana. Ya. Cuman sama-sama kita tetap cari rantai panjang. Nah, silakan dilihat sendiri di sini di slide. Nah, coba perhatikan. Anggaplah ini ada soal ya, soal. Nah, ini merupakan senyawa alkena, senyawa hidrokarbon dalam bentuk alkena. Nah, kenapa alkena? Karena ada rangkap duanya. Coba perhatikan. Jadi kalau ada rangkap duanya pasti dia alkena, ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara kasih namanya. Nah, saya hapus dulu ya supaya bagus. Nah, cara pertama sama dengan alkana, cari rantai terpanjang. Nih langkah-langkahnya ya. Cari rantai terpanjang atau sama di istilahnya rantai utama atau rantai induk sama ya. Sama. Nah, kemudian apa bedanya dengan alkana? Kalau alkena rantai terpanjang harus ikut ikatan rangkap duanya. Nah, jadi tidak boleh ini rangkap dua ini menjadi cabang, tidak boleh, harus masuk dalam rantai utama atau rantai induk atau rantai terpanjang, harus masuk. Nah, jadi harus otomatis pasti di sini ujungnya ya, di sini ujungnya. Nah, tinggal dicari di sini awalnya ya. Nah, bisa saja di sini awalnya atau di sini akhirnya. Yang jelas di sini salah satu ujungnya. Kita cari yang terpanjang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, salah ya. Kayaknya pendek ya kalau ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak bisa ya. Kita ambil 8 ya. 8 paling panjang. Ya. 8 paling panjang. Saya hapus dulu ya supaya bagus. Jadi rantai utamanya ini ya 8. Mulai dari sini. Nah, sekali lagi kenapa tidak lurus ya? Coba bayangkan kalau lurus dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan ini yang saya cap rantai utama adalah 8. Nah, karena ingat harus masuk ikatan rangkap duanya. Karena kalau lurus memang 9, memang dia yang terpanjang, tapi tidak ikut rangkap duanya, jadi tidak bisa dia diambil sebagai rantai utama atau rantai terpanjang. Ya, kita sudah mendapatkan
rantai terpanjangnya atau rantai utamanya atau rantai induknya, di mana rantai terpanjangnya harus terdapat rangkap 2 ya, itu aturan pada alkena. Nah, silakan perhatikan. Nah, kemudian yang kedua, tentukan cabang. Coba lihat cabangnya yang cabang itu yang tidak termasuk di rantai utama kayak ini. Ini ada ini ya, C-nya 2 hanya 5. Ini C-nya 1 hanya 3. Sedangkan ini C-nya 3 hanya berapa nih? Hanya 7 ya. Ingat cabang itu alkil ya, selalu alkil. Nah, kita tentukan dulu namanya. Yang ini dulu yang lingkaran di atas. Nah, kita kembali lagi ke alkil. Alkil ya. Nah, kalau CH3 itu namanya metil. Nah, namanya metil. Tadi ada juga di soal cabangnya C2H5 ya. Itu namanya etil. Nah, ini di bawah, di tabel di bawah ini. Nah, di tabel di bawah ini adalah dalam bentuk uraiannya ya. Dalam bentuk uraiannya C2H5 etil, sama ya, sama. Nah, tadi juga ada juga ya bentuk propil ya. Kalau C-nya 3 hanya 7 itu propil. Ini dalam bentuk uraiannya, sama dengan ini yang di atas, tabel di atas. C3H7 namanya propil. Nah, sama. Jadi kembali lagi tadi ke soal alkena. Nah, jadi ini tadi namanya metil ya, metil. Kalau ini C2H5 namanya, ingat, etil ya. Kalau C2H5 etil. Ini dalam bentuk uraiannya ya. Dalam bentuk uraiannya. Ini propil ya. Ini propil. Nah, kita sudah menentukan cabangnya. Nah, sekarang langkah ketiga adalah, coba perhatikan langkah ketiga di sini. Beri nomor pada rantai induk. Nah, kita kasih penomoran lagi, sama seperti alkana. Nah, tapi apa bedanya? Kalau di alkana, saya ingatkan, dimulai di yang paling dekat dengan cabang. Sedangkan alkena dan alkuna itu dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap 2 kalau alkena. Kalau alkuna ikatan rangkap 3. Nah, ya. Coba perhatikan yang mana paling dekat. Kalau di sini 1 sudah ada rangkap. Kalau di sini kalau di sini ujung di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nanti di atom C ke-7 baru ada rangkap. Berarti yang paling dekat adalah di sini ya. Jadi dia diawali di sini. Nah, jadi penomoran dimulai dari di sini di bawah. Ya. Saya hapus dulu ya supaya bersih. Tadi hanya contoh saya tadi. Ya. Saya tulis rantai utamanya ya. Saya ulang. Ya, ini rantai utamanya. Jadi penomoran dimulai di atom C di sini ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah dapat ya. Setelah itu kita kasih nomor ini cabang-cabangnya. Nah, sama seperti alkana. Coba lihat propil ini, sebelah sini propil. Nah, di atom C ketiga pada rantai utama terikat propil. Nah, jadi 3 propil. Nah, kemudian di atom C kelima ada metil. Atom C kelima ada metil, dan atom C ke-6, ini atom C ke-6 ada etil ya. 6 etil. Kemudian rantai induknya namanya apa? Nah, rantai induknya itu C-nya 8. Nah, kalau alkena, coba perhatikan di tabel. Kalau C-nya 8, rantai induknya namanya oktena. Ya, oktena. Oktena. Nah, kalau pada alkana rantai induknya juga diberikan penomoran ya, diberikan juga penomoran. Nah, oktena. Apa
maknanya itu, maksudnya itu nomornya adalah posisi pada rangkapnya. Nah, coba kita perhatikan di posisi rangkap di antara CK1 dengan CK2, maka yang diambil adalah angka terkecil. Jadi kita ambil 1 ya. Karena dia di antara 1 dan 2, maka kita ambil 1. Kalau nanti ada soal di antara 2 dan 3, berarti kita ambil 2. Jadi diambil yang terkecil. Jadi ini namanya, rantai induknya namanya 1 oktena. Ya. Jadi mulai dari cabang sudah ya, kita kasih nama beserta nomornya. Rantai induk juga sudah beserta nomornya. Sekarang kita langsung kasih nama. Aturan penamaan. Nah, aturan penamaan pertama sama dengan Alkena, nomor cabang dulu, baru nama cabangnya. Nah, terus setelahnya itu ada nomor posisi rangkap 2. Ini tadi yang saya maksud. Nah, jadi ini nomornya 1 oktena, maksudnya itu adalah nomor posisi rangkap 2-nya. Kita ambil di antara yang terkecilnya, atom C yang terkecilnya ya. Nah, kemudian sama dengan Alkena, aturan kedua, jika ada cabang yang sejenis, maka penamaan disatukan. Misalnya 2D, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Nah, kita lihat di sini di soal tidak ada yang sejenis ya. Lain ada propil, ada metil, ada etil, tidak ada yang sama ya. Jadi tidak ada kemungkinan sudah pasti nanti di sini tidak ada penggabungan karena masing-masing berbeda bentuk cabangnya. Aturan ketiga, jika ada 2 cabang tidak sejenis, maka disusun sesuai abjad. Nah, jadi kita nanti sesuai abjad. P, lihat ya, urut pertamanya P, M dengan E. Nah, sekarang kita kasih nama. Pertama, nomor cabang dulu. Ya, cabang. Kita lihat yang mana yang mulai sesuai abjad, E ya. Jadi namanya 6 etil. Nah, setelah itu 5 metil ya, karena M dulu ya, 5 metil. 5 metil. Setelah itu 3 propil. Nah, 3 propil. Nah, 3 propil. Saya hapus dulu supaya hemat tempat. Nah, 3 propil. Saya hapus ini ya. Tadi ya. Ini tadi 6 etil ya, 6 etil ya. Nah, sudah, jadi cabangnya sudah saya tulis semua ya. 6 etil, 5 metil, 3 propil. Nah, kemudian nama induknya 1 oktena. Ya, 1 oktena. Nah, jadi nama senyawa ini adalah 6 etil, 5 metil, 3 propil, 1 oktena. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu untuk tentang tata nama senyawa alkena. Kemudian silakan dilihat di deskripsi. Itu ada nanti di situ latihan soal ya, latihan soal model tata nama senyawa alkena. Nah, terutama pada bagaimana kalau soalnya yang diketahui namanya, yang dicari adalah strukturnya. Nah, contoh soal yang saya terangkan di video ini adalah yang diketahui strukturnya, yang dicari namanya. Ya, silakan dilihat di deskripsi untuk model soal yang lainnya ya, yang diketahui namanya, baru yang dicari strukturnya. Oke, sekian, mohon maaf atas kekurangan. Kritik dan saran kami siap untuk demi perbaikan apa yang kami buat ini. Subscribe, like, komen, DM di IG jika ada ingin ditanyakan atau model soal tentang tata nama senyawa alkena yang agak rumit, bisa ditanyakan. Nanti saya akan buatkan video khusus kalau memang lain dari yang saya buat. Oke, tetap salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.